warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, wabil khusus kepada orang tua kita Al-Habib Salim Al-Abtas mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiyah, sehingga bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadir bersama kita para habaib lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Wabil khusus kepada sahibul bait, sahibul ma'had Al-Ustadz Aminuddin yang insya Allah Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiyah, dan Allah berkahi pondok pesantrennya sehingga para santri yang belajar mendapatkan futuhal arifin. Ikuti Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambil hikmah dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, apakah sahabat tidak tahu rukun salat? Apakah para sahabat tidak tahu syarat-syaratnya salat? Apakah para sahabat tidak mengerti apa saja yang membatalkan salat? Mereka paham betul hadirin. Mereka lebih paham dari kita. Mereka lebih mengerti daripada kita. Mereka tahu apa saja yang membatalkan salat. Mereka tahu apa saja yang diwajibkan di dalam salat. Tapi subhanallah, lihat ucapan Rasulullah. Nabi tidak mengkhususkan mereka cuma apa yang mereka ketahui saja, tapi mereka diperintahkan untuk mencontoh salatnya Nabi Muhammad. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Dan Nabi menyatakan ketika melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram, Nabi menyatakan khuzu anni manasikakum. Ambillah cara dan metode dari pelaksanaan haji sebagaimana yang aku lakukan, kata Rasulullah. Hadirin, mungkin kalau kita mau cermati ini hadis, kita bakal paham bahwasanya yang paling anggun, yang paling bagus itu cuma mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maaf kalau seandainya orang memiliki segudang ilmu teori yang luar biasa, tapi kalau berbeda dengan cara Nabi Muhammad percuma. Berbeda dengan cara Rasulullah nggak bakal diterima. Al-Imam Abdurrahman As-Segaf Faqihul Muqaddam Tsani, beliau pernah menyatakan, hadirin, al-ilm bila amal haba, wal ilm wal amal bila niyah mardud, wal ilm wal amal wa niyah bila sunnah khusran, wal ilm wal amal wa niyah wa sunnah bila wara mardud atau matrud. Dinyatakan oleh Imam Abdurrahman Segaf, ilmu tanpa amal percuma, habaan. Punya ilmu masya Allah hadirin satu gudang, mengerti perbedaan pendapat antar ulama, hafal dalil Quran, dalil hadis, dia paham dalil nakli, dalil akli, mengerti ini dan itu, tapi maaf kalau tidak diamalkan percuma. Makanya dinyatakan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah oleh ulama, al-ilm bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kalau seandainya ada orang mengaku, Habib, alhamdulillah saya punya kebun durian 1 hektar, masya Allah, dia punya kebun durian 1 hektar. Hadirin, kita tanya kapan panennya, subhanallah Habib, dari mulai saya beli sampai sekarang nggak pernah panen. Kira-kira enak nggak dengarnya hadirin? Percuma. Dia mau punya 100 hektar sekalipun, tapi kalau nggak berbuah nggak ada gunanya hadirin.
Begitu juga ilmu tanpa pengamalan, punya ilmu luar biasa, menimba ilmu agama Allah puluhan tahun lamanya, tapi kalau nggak diamalkan percuma semuanya. Tapi sedikit ilmu kalau diamalkan hadirin pasti manfaat. Fa'mal bil ilmi walau bil usri kazakati takhruj binuril ilmi min zulmati. Fa'mal, amalkan ilmu yang kita dapatkan walaupun sepersepuluhnya. Seperti kita yang ngeluarin zakat hadirin, gak banyak, sedikit yang kita amalkan, maka Anda bakal mendapatkan cahaya ilmu. Teringat sebagaimana yang diajarkan oleh khalahnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ketika Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufiq, guru daripada Al-Habib Uthman bin Yahya Mufti Betawi, beliau hadirin ketika masih kecil dididik oleh khalatuh, oleh bibinya. Itu pernah Habib Abdullah saat masih kecil masuk kamar mandi lupa mengamalkan adab dukhulil khala, lupa amalin adab masuk kamar mandi. Kan kita tahu hadirin, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau kita masuk kamar mandi sunnahnya kaki kiri, keluar kaki pakai alas kaki dan penutup kepala. Nah ini Habib Abdullah karena buru-buru dan dia masih kecil, masuk kamar mandi pakai kaki kanan, nggak pakai penutup kepala, tidak pakai alas kaki. Maka khalatu atau bibinya nungguin di pintu kamar mandi hadirin. Begitu dia udah kelar melaksanakan buang hajatnya, begitu keluar dijewer sama khalatu, dijewer kupingnya sambil katakan, "Qal ya Abdullah, idza amilta adab dukhulil khala la kharajta minhu ma'a nuril ilmi fi wajhik." Dinyatakan, ya Abdullah, kalau engkau amalkan adab masuk kamar mandi, adab masuk kamar mandi doang hadirin. Kalau kau amalkan, maka kau akan keluar dari kamar mandi mendapatkan cahaya ilmu di wajahmu. Jadi ilmu tanpa pengamalan percuma. Kita hafal ini hafal itu, ini khususnya anak santri ya. Ilmu harus diamalkan, al ilmu bil amali. Ilmu itu harus diamalkan. Kemudian dinyatakan oleh Imam Segaf, ilm wal amal bila niyah mardud. Ilmu dengan pengamalan tapi nggak diniatin dengan niat solehah, ditolak sama Allah ya. Dia punya ilmu, tahu rukun sholat dan dia amalkan sholat, cuman lupa niat, kira-kira sholatnya diterima nggak sama Allah? Kagak. Sebab Nabi udah bilang innamal a'malu biniat. Setiap pengamalan harus pakai niat. Jadi ilm dengan amal dan harus niat. Niatnya juga niat yang baik, niat yang tulus, cari ridha Allah, bukan niat yang lain. Makanya dinyatakan kalau seandainya seseorang mengamalkan ilmu dengan niat riya, dengan niat takabur, dengan niat ujub, dengan niat merendahkan orang lain, dengan niat ini dan itu, semuanya nggak bakal diterima oleh Allah. Jadi niat penting ya. Niat itu penting dalam beramal. Nih kayak kita sekarang hadir majelis ta'lim, apa niat kita? Cari ridha Allah. Niat kita cari rahmat Allah. Niat kita pengen dekat sama Rasulullah. Niat kita pengen kenal siapa Nabi Muhammad. Maka kalau kita niatin kayak begitu hadirin, Anda beruntung di majelis ini. Tapi maaf, kalau seandainya niat kita asal-asalan ya, ini percuma ibadah kita, percuma hadirnya kita ke tempat ini hadirin. Maka perbagus niat kita, mumpung masih ada kita di sini, perbagus niat kita yang baik kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, ilm dia punya, kemudian dia amalkan dengan niat ikhlas karena Allah, niatnya baik karena Allah. Tapi maaf, kalau menyimpang dari ajaran Nabi percuma, nggak sesuai dengan metode yang diajarkan Rasulullah, nggak bakal diterima. Saya mau kasih contoh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau seandainya ada seseorang hadir sholat Jumat, kita tahu bagi yang hadir sholat Jumat diajarkan dan diperintahkan untuk mendengarkan khutbah. Wajib kita dengerin khutbah hadirin.
Ya, kalau seandainya kita nggak dengerin khutbah, kita ngobrol, apa faedahnya hadir Jumat? Percuma. Makanya dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah mengatakan, "Idza khatabal khatib 'alal mimbar, wal imam idza khatabal khatib, kata Rasulullah, ansitu wasma'u." Dengarkan dengan seksama khutbahnya khatib. Kemudian dia katakan, barang siapa yang berucap satu kalimat ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, faqad laghawt, maka percuma, pahala nggak bakal didapatkan hadirin. Ya. Hadir Jumatan cuman ngobrol, hadir Jumatan cuman masya Allah chattingan, hadir Jumatan sambil selfie, ini yang kayak begini nggak ada gunanya. Kenapa? Nggak ada manfaatnya hadirin. Datang dia ketika melihat ada satu orang waktu dengerin khutbah, di sampingnya lagi ngobrol hadirin. Ya. Maka dinyatakan Rasulullah atau Abu Hurairah menyatakan, man qala li sahibihi ansit faqad laghawt. Barang siapa yang ketika mendengarkan khutbah nyuruh orang lain untuk diam, ya, ini orang di samping lagi ngobrol, ditegur, "Hei, diam, jangan berisik, dengerin khutbah." Kata Nabi, kata Abu Hurairah, apa? Tuh ibadah Jumatnya tuh gugur pahalanya. Pertanyaan saya hadirin, tuh waktu dia negor orang ketika khutbah sedang disampaikan, khutbah dia sedang disampaikan, kemudian ada orang ngobrol, kita tegur, niatnya apa sih? Niatnya kita bilang, "Hadza, fulan, dengerin khutbah, wajib dengerin khutbah." Bagus nggak hadirin niatnya? Niatnya baik, niatnya biar nih orang mendengarkan khutbah, niatnya agar orang ini tidak mengganggu jalannya khutbah. Kira-kira baik nggak niatnya hadirin? Bagus. Niatnya biar orang ini bisa nggak mengganggu orang lain. Subhanallah. Tapi pertanyaan saya, kenapa kata Nabi faqat laghawt? Walaupun niatnya baik, niatnya bagus, tapi maaf kalau nggak sesuai ajaran Rasulullah, ditolak sama Allah. Bukan nguntungin, rugiin diri. Maka ini faedah. Jadi ada orang pengen memberikan nasihat kepada orang lain, cuman nggak pakai cara Nabi, percuma. Percuma. Dia punya ilmu, punya amal, punya niat bagus, cuman nggak sesuai sunnah Nabi, khusran, rugi nih orang. Dan yang terakhir kata Imam Mustegaf, dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya, dia niatkan dengan niat yang tulus sesuai ajaran Rasulullah, cuman terakhir satu, nggak punya sifat wara, nggak punya sifat waspada, hati-hati, yang kayak begini juga bakal ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat wara atau kehati-hatian ini adalah pondasi dalam syarat kita. Insya Allah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perkumpulan kita di hari ini kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dengan niat yang baik sesuai dengan ajaran dan sunnah Rasulullah, dan tidak keluar daripada sifat wara. Insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.